Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Marantika dengan nomor NIM 191113100052, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang difusi inovasi. Roger menjelaskan difusi inovasi merupakan sebuah proses di mana gagasan baru dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal yang menjadi kekhasan dari difusi inovasi adalah terdapat kebaruan dalam sebuah pesan yang disampaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam benak komunikan. Ketidakpastian ini menyebabkan pesan tidak mudah diterima oleh komunikan, karena gagasan tersebut masih perlu dicoba dan manfaatnya masih belum dapat dibayangkan. Keunggulan relatif. Yang dimaksud dengan keunggulan relatif adalah kelebihan sebuah inovasi dibandingkan dengan kondisi tanpa adanya inovasi tersebut. Jika inovasi memiliki keunggulan yang besar, maka masyarakat akan lebih mudah menerima inovasi tersebut. Keunggulan ini dapat dilihat dari berbagai segi, seperti nilai ekonomis, efisiensi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Dan yang kedua, kompabilitas. Yang dimaksud dengan kompabilitas adalah kesesuaian antara inovasi dengan nilai-nilai yang berlaku, seperti di bidang pengalaman penerima dan kebutuhannya. Yang ketiga, kerumitan. Suatu inovasi memiliki kerumitan tertentu untuk dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Semakin rumit dan sulit untuk diaplikasikan, maka inovasi tersebut juga akan lebih sulit untuk diterima. Dan yang keempat, kemampuan untuk diuji coba. Agar sebuah inovasi lebih mudah diterima, maka diperlukan demonstrasi yang dapat dilihat atau dirasakan masyarakat. Jika uji coba dapat dirasakan langsung, maka inovasi tersebut akan lebih mudah untuk dibandingkan jika hanya diperlihatkan. Yang kelima, kemampuan untuk diamati. Maka dari itu, semakin mudah hasil atau dampak dari inovasi tersebut dilihat oleh orang lain, semakin mudah pula inovasi tersebut diterima. Unsur yang kedua, saluran komunikasi. Komunikasi di sini bertujuan untuk mencapai mutual understanding antara pembawa inovasi dengan penerima inovasi tersebut, agar pesan yang dibawa oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik. Haruslah dipilih saluran komunikasi yang tepat. Dalam difusi inovasi, umumnya terdapat beberapa saluran komunikasi yang dapat digunakan, yaitu antar pribadi, media massa, saluran lokal, dan saluran kosmopolit. Unsur yang ketiga, waktu. Waktu juga merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam difusi inovasi. Dimensi waktu dapat dilihat dari beberapa sisi dalam mempengaruhi difusi inovasi. Yang pertama adalah dari segi penerimaannya. Umumnya usia akan mempengaruhi penerimaan suatu inovasi. Seseorang yang lebih tua akan cenderung lebih lambat menerima inovasi dibandingkan dengan seseorang yang lebih muda, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk proses difusi inovasi. Dan yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial merupakan unit-unit yang saling berhubungan dan tergabung dalam usaha untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan. Sistem sosial ini dapat berupa organisasi subsistem dari sebuah organisasi maupun kelompok masyarakat. Selanjutnya, tahap atau proses difusi inovasi. Yang pertama, tahap pengetahuan. Ada beberapa sumber yang menyebutkan tahap pengetahuan sebagai tahap awareness. Tahap ini merupakan tahap penyebaran informasi tentang inovasi baru atau produk politik. Dan saluran yang paling efektif untuk digunakan adalah saluran media massa. Dalam tahap ini, kesadaran individu akan mencari atau membentuk pengertian inovasi dan tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Tahap yang kedua, tahap persuasi. Dalam tahap ini, individu membentuk sikap atau memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Dalam tahap persuasi ini, individu akan mencari tahu lebih dalam. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan.
Di tahapan ini, individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut atau tidak sama sekali. Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara tindak yang paling baik. Tahap yang keempat, tahap pelaksanaan. Tahapan ini hanya akan ada jika pada tahap sebelumnya individu atau partisipan memilih untuk mengadopsi inovasi baru tersebut. Dalam tahap ini, individu akan menggunakan inovasi. Tahap yang terakhir adalah tahap konfirmasi. Tahap terakhir ini adalah tahapan ketika individu akan mengevaluasi dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi baru tersebut atau menyudahinya. Selain itu, individu akan mencari. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.